Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Tak lupa mari kita doakan semoga musibah yang sedang terjadi di negara kita, pandemi virus corona ini segera berakhir ya, dan kita bisa segera belajar secara tatap muka di madrasah kita Mansukoharjo. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Namun sebelum itu ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan budaya maritim itu sendiri. Ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, ya, tidak seluruh aspek kebudayaan diterima oleh nenek moyang bangsa kita. Ya. Hal itu disebabkan karena kearifan lokal yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa kita. Akibatnya, ya, terjadilah proses akulturasi, percampuran dua kebudayaan menjadi satu, ya, yaitu kebudayaan Hindu-Buddha ya, yang berasal dari India dan kebudayaan lokal ya, dari Nusantara. Sebenarnya banyak sekali hasil akulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan lokal Nusantara. Tapi salah satu contohnya ya, yaitu adalah penggunaan dasar-dasar huruf Pallawa dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Selanjutnya, kata maritim itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu martimus ya, atau mare, yang artinya laut. Ya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, maritim itu memiliki arti yang berhubungan dengan laut atau yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sejarah mencatat bahwa sejak masa praaksara, masyarakat Nusantara telah memiliki kemampuan berlayar dengan kapal bercadik. Teknologi pelayaran tersebut semakin berkembang, terlihat dengan kemampuan mereka berlayar dengan menempuh jarak yang lebih jauh. Kemampuan berlayar menempuh jarak yang jauh tentu harus didukung dengan pengetahuan tentang navigasi, pembuatan kapal, arus laut, arah angin, terus musim, dan astronomi. Selain itu, mereka mengetahui bentuk bintang yang bermanfaat sebagai syarat untuk dapat menentukan arah tujuan pelayaran. Contohnya, resi bintang Waluku ya, berbentuk seperti bajak yang oleh masyarakat Jawa dijadikan sebagai penunjuk arah barat. Selanjutnya ada gubuk penceng ya, yang dijadikan sebagai penunjuk arah selatan. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Ada beberapa teori, ya, teori yang mengemukakan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Pak Awal akan menjelaskan 4 teori ya masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Waisa, dan yang keempat adalah teori arus balik. Ya. Jadi menurut Van Leur ya, bahwa golongan Brahmana lah ya yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, yang membawa ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya. Jadi orang-orang golongan Brahmana ini ya dari kasta tertinggi dalam agama Hindu itu diundang ya oleh para kepala suku ya, kepala adat untuk datang ke Indonesia ya. Sengaja didatangkan ya untuk mengajari kepala suku adat itu ya dengan masyarakatnya agama Hindu dan Buddha, dan untuk mengesahkan mereka menjadi raja ya. Mengesahkan daerah mereka menggunakan sistem kerajaan. Karena sebelumnya mereka sudah tahu bahwa ada sistem kerajaan di India.
Taunya dari mana? Dari proses hubungan perdagangan, karena sebelumnya memang sudah terjalin hubungan dagang antara Nusantara dengan India. Itu ya. Jadi yang dimulai oleh Van Leur ya tulisannya ini. Nah, yang kedua adalah teori kesatria. Ya, teori kesatria itu ditemukan oleh C.C. Brook ya. Ada J.L. Muns ya dan R.C. Majumdar ya. Menurut mereka, golongan kesatria lah yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi pada masa itu di India itu sedang terjadi perang ya antar kerajaan. Banyak dari kerajaan-kerajaan yang kalah dalam perang itu kemudian bermigrasi ya, eksodus ya dari India ya, ada yang hingga sampai ke Nusantara. Kemudian yang ketiga ada teori Waisya yang dikemukakan oleh N.J. Crom ya. Waisya ini adalah kasta ketiga, yaitu golongannya para saudagar pedagang, ya, orang-orang kaya ini. Jadi menurut N.J. Crom ini bahwa para pedaganglah yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Mereka sambil berdagang ya, sambil menunggu angin muson ya, menetap di satu daerah, menikah dengan penduduk lokal ya, akhirnya berkembanglah agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Dan yang terakhir menurut F.D.K. Bos ini adalah teori arus balik ya. Teori arus balik itu orang pelajar-pelajar dari Indonesia sendiri, dari Sriwijaya yang disekolahkan ke India, di sana dibuatkan asrama namanya asrama Nalanda, kemudian kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia dan mengajarkan agama agama Buddha di Sriwijaya. Itu teori yang keempat ya. Jadi begitulah proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Jadi ada beberapa pendapat memang ya. Tapi tentu saja masing-masing pendapat ini nanti ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, langsung saja selanjutnya kita akan membahas ya tentang kerajaan yang bercorak maritim. Yang pertama yang kita bahas hari ini adalah kerajaan Sriwijaya ya. Jadi Sriwijaya adalah nama kerajaan yang bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Salah satu kemaharajaan bahari ya atau maritim yang pernah berdiri di Pulau Sumatera ini memiliki wilayah kekuasaan yang membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, ya, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Letak kerajaan Sriwijaya. Nah, para ahli sepakat ya, letak kerajaan Sriwijaya di sekitar daerah Palembang ya. Dasar pemikirannya adalah isi dari prasasti Kedukan Bukit ya, yang ditemukan di Karanganyar, Palembang pada tahun 1920. Dalam prasasti tersebut menyebutkan tiga peristiwa penting ya. Satu, Dapunta yang melakukan Sidayatra ya, perjalanan suci atau ziarah keagamaan. Yang kedua, Dapunta berangkat bersama armadanya. Yang ketiga, pendirian pemukiman. Masyarakat Sriwijaya ini juga sangat terkenal ya sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan sungai dan laut ya. Hal ini dijelaskan oleh kronik Chu Van Chi ya pada abad ke-14. Kronik Chu Van Chi mengemukakan bahwa ibu kota Sriwijaya di tepi air, rakyatnya terpancar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapkan daun alang-alang. Jika Raja Sriwijaya keluar, ia menggunakan perahu dengan dilindungi payung sutra dan diiringi tentaranya yang membawa tombak emas. Tentaranya sangat pandai dan tangkas dalam peperangan baik di air maupun di darat. Jadi itulah isi dari kronik Chu Van Chi ya. Nah, menurut kronik tersebut juga Sriwijaya merupakan pusat perdagangan terpenting di kawasan Asia Tenggara. Hal ini karena lokasinya yang berada di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Sriwijaya meletakkan dasar politik kerajaannya pada penguasaan jalur pelayaran, jalur perdagangan, dan menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan juga sebagai pangkalan kekuatan lautnya. Menurut N.J. Crom, ya, Sriwijaya
dapat berkembang dengan cepat ya karena ada 3 faktor. Yang pertama letak geografis tadi sudah dijelaskan ya, letaknya Sriwijaya itu juga strategis, posisinya juga di Selat Malaka ya, menguasai jalur sutra ya. Yang kedua memiliki pelabuhan-pelabuhan yang kuat, armada laut yang kuat ya. Selanjutnya adalah Sriwijaya itu menjadi pusat perdagangan lokal dan yang akan dijual maksudnya ke India dan Tiongkok. Di sekitar abad ke-10 ya, abad ke-10 sampai ke-11 terjadi serangan ya dari Raja Dharmawangsa dari Kahuripan ya. Terus serangan lain juga datang dari Raja Rayendra Kola dari kerajaan Kola Mandala ya, membuat kerajaan Sriwijaya ini mengalami runtuhan. Hal ini terdapat dalam Prasasti Tanjore. Selain itu juga serangan-serangan dari kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur ya, terus kerajaan Majapahit terdesak oleh kerajaan Thailand, dan yang terakhir adalah banyaknya daerah-daerah ya taklukan dari kerajaan Sriwijaya yang akhirnya melepaskan diri. Sedikit penjelasan dari Pak Awal ya tentang kerajaan maritim Hindu Buddha di Nusantara. Jadi saya hanya ambil satu, kerajaan Sriwijaya. Ya, selanjutnya nanti ada Majapahit ya dan kerajaan yang lain kita bahas di pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Awal akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.